Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Dalam pagi hari ini, kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Dan kita bersyukur kita boleh bersama-sama lagi hampir di tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Menikmati damai sejahtera dan sukacita terus melimpah dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada kami. Naikkan pujian, syukur, penyembahan kami. Kami bawa korban menyenangkan hatimu, sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Terima kasih. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan padamu, indah bagiku kasih menyelamatkanku, Yesus. Ingin bersembahku, hanya Engkau diriku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku memberi inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Lamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan padamu, indah bagiku kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku,
hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau tercinta. Selamanya ku menyembahmu, ku berbakti. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Ibu, hanya Engkau di hidupku, Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya Tuhan, kami sembah selamanya. Kami bawa hati kami, kami bawa hidup kami, menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kami datang padamu dengan hati bersyukur, hati menyembah. Hanya Engkau yang layak untuk dipuji, untuk disembah.
Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Engkau kami puji, Engkau kami puja, Engkau kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, ajaib Tuhan, ajaib Engkau, mulia. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, nama yang ajaib, nama yang berkuasa di bumi di surga. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit yang olehnya kami diselamatkan selain nama-Mu, Yesus Tuhan. Yesus, 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 Yesus Kau Tuhan dan Juru Selamat kami, satu-satunya, dan tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu,
terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Engkau. Mulialah namamu, mulialah namamu. Haleluya. Kami sembah, sebab Engkau satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Hanya padamu hatiku percaya. Hanya kepadamu percayakan seluruh hidup. Sebab aman di dalammu, tenang di dekatmu ya Allah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasehat yang ajaib Engkau. Sebab kami aman di dalammu, kami tenang di dekatmu, kami mau terus tinggal di dalam. Haleluya, haleluya. Dan berkaya Allah, rasa pegang hatiku, kau sertai jalan sepanjang hidup. Ada dekat padamu, ada kekuatan kamu, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini selalu sekutu dengan menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu
dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hatiku yang kau sertai jalan sepanjang hidup. Tuhan pada Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu ya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami mau terus tinggal di dalam, tinggal bersamamu, menikmati kasih dan kuasa di sepanjang hari-hari. Sebab Engkau Allah yang menyertai kami, menetapkan setiap langkah-langkah hidup. Suatu terus pimpin dan tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu yang menerangi jalan-jalan. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami hanya untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amen. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah sampai di dalam Wahyu pasal yang ke-15. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api,
Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Nah, jadi seperti apa yang berkali-kali saya sampaikan ketika kita masuk di dalam kitab Wahyu, yaitu supaya kita mempunyai sudut pandang yang benar ketika kita membaca kitab Wahyu, sehingga kita tidak menjadi seperti sebagian besar orang ketika melihat kitab Wahyu, apalagi kalau mendengar penafsiran-penafsiran yang disampaikan, baik itu dalam bentuk khotbah, seminar, mengenai eskatologi tentang akhir zaman, tentang apa yang akan terjadi, dan ya bahkan 2000 tahun yang lalu pun Yesus sudah memberikan nasihat dan peringatan kepada murid-muridnya bahwa di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, akan ada perang, akan ada gempa bumi, akan ada penyakit sampar, akan ada kelaparan. Tetapi Yesus berpesan supaya murid-murid berdoa dan berjaga-jaga. Nah, begitu juga dengan apa yang berkali-kali juga saya sampaikan ketika kita membaca kitab Wahyu. Mari sudut pandang kita, fokus kita bukan kepada hal-hal yang menakutkan yang akan terjadi, tetapi mari kita fokus kepada hal-hal yang harusnya kita lakukan. Dan sudah ada begitu banyak nasihat-nasihat yang bisa kita terima di dalam kitab Wahyu, dan itu bisa kita lakukan dalam hidup ini. Yaitu contohnya Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali kepada kasih yang semula, supaya kita setia sampai mati, supaya kita terus bertekun menuruti firman Tuhan, untuk menanti-nantikan Tuhan, untuk kita tidak merusakkan minyak dan anggur, tapi terus mengenakan pakaian putih. Bahkan nanti kita bisa lihat nasihat-nasihat yang lain, supaya kita terus mempertahankan atau membeli minyak dan baju putih. Terus kita juga diingatkan untuk terus berdoa, sehingga doa kita seperti kemenyan, dupa yang naik ke hadirat Tuhan. Nah, kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan saya percaya setiap kita melakukannya seperti apa yang saya sampaikan tadi, maka pada akhirnya kita akan menang bersama-sama dengan Yesus, anak domba Allah itu. Karena seperti judul perikop yang kita baca di dalam pasal yang ke-15 ini, ada nyanyian kemenangan mereka yang menang, yaitu mereka yang berjalan bersama-sama dengan anak domba Allah. Sekalipun ada banyak hal yang akan terjadi, ya, yang sekali lagi secara daging itu ya mungkin menakutkan. Tapi sekali lagi ketika kita membaca kitab Wahyu, fokus kita adalah pada apa yang harus menjadi bagian yang kita kerjakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sehingga
seperti apa yang kita baca di dalam Wahyu pasal 15 ini, maka kita akan ada bersama-sama dengan anak domba dan kita bersama-sama akan menyanyikan nyanyian kemenangan. Jadi mari Bapak Ibu terus lakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebab itu mari teguhkan hati, terus hidup di dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perbesar telinga kita untuk terbuka kepada firman Tuhan, bukan kepada kabar-kabar yang menggemparkan yang sedang terjadi di sekeliling kita, dan itu memang harus terjadi. Dan bagian kita adalah terus buka hati kita hanya untuk firman Tuhan. Sehingga sampai pada akhirnya, ya kita akan ada di barisan orang-orang yang menang bersama Tuhan. Bukankah sejak awal kita sudah mempunyai predikat lebih daripada pemenang? Karena Yesus yang berperang ganti kita, Yesus yang telah mengalahkan maut melalui karya salibnya, ketika dia akhirnya mati, dikuburkan, dan kemudian dia bangkit, naik ke surga. Maaf Bapak Ibu, kalau ada yang terkejut. Ya, kita akan baca perikop berikutnya. 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Jadi kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ada 7 materai, dan kemudian di materai ke-7 ada 7 sangkakala. Nah, maka ini di sangkakala ke-7, maka ada 7 cawan murka Allah. Ya, ini pun ada begitu banyak tafsiran. Ada yang mengatakan yaitu 3 hal yang berbeda. Tapi ada penafsiran juga katakan yaitu hal yang sama. Hanya dalam bentuk dan versi yang berbeda penyebutannya. Ya, sekali lagi, berkali-kali saya katakan, berbicara tentang penafsiran, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya it's okay, sah-sah saja berbeda penafsiran. Tapi secara pribadi sekali lagi saya tidak terlalu mau dipusingkan dengan hal-hal yang rumit dari firman Tuhan, ya seperti yang Max Twin katakan, yang pernah disampaikan oleh Pak Sadikin Gunawan waktu dia khotbah di Jambi waktu itu. Ya, seperti Max Twin berkata, dia nggak takut pada hal-hal yang sukar dalam firman Tuhan, tapi justru pada hal-hal yang mudah, yaitu perintah-perintah Tuhan yang tidak sukar itu. Itu mengasihi, mengampuni, jujur, murah hati, hal-hal yang nggak perlu ditafsir, tinggal dilakukan saja. Nah, jangan pusing dengan hal-hal yang harus ditafsirkan. Ya, Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk bisa menafsirkan, ya puji Tuhan. Tapi bagian kita, ya lebih baik berdoa dan berjaga-jaga daripada kita berusaha menafsir-tafsir, tapi kemudian itu mendatangkan ketakutan bagi kita. Nah, itu yang salah. Karena segala sesuatu yang dari roh Tuhan, itu mendatangkan damai sejahtera. Nah, jadi kalau kita pikir, kita menafsirkan firman, tapi kemudian itu mendatangkan ketakutan bagi kita, nah itu bukan dari roh, itu dari akal, budi, dan pikiran manusiawi kita. Jadi lebih baik fokus kepada hal-hal yang bisa kita lakukan, karena perintah Tuhan, itu sekali lagi 1 Yohanes 5:3, nggak ada yang berat, kita bisa lakukan. Nah, lebih baik fokus pada hal-hal itu, seperti yang saya katakan, yang dicuplik di kitab Wahyu. Oke, kita baca di ayat berikutnya, 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di surga, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas.
Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Nah, nanti apa isi tujuh cawan malapetaka itu? Nah, besok baru kita akan baca di dalam pasalnya ke-16. Tapi sekali lagi hari ini satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, yuk lakukan bagian kita, setia sampai akhir, karena nanti di Wahyu 17 kita juga akan diingatkan bagaimana kita orang-orang yang sudah dipanggil, dipilih, dan tetap setia. Itulah yang akan menang bersama-sama dengan anak domba Allah. Jadi sekali lagi pesan Tuhan hari ini, jangan takut, tetap setia kepada Tuhan, lakukan bagian kita, ayo kembali kepada kasih yang semula, melakukan lagi apa yang semula kita lakukan untuk Tuhan, dan segala sesuatunya kita lakukan untuk Tuhan, seperti apa yang Paulus sampaikan kepada jemaat di Roma, bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini, karena memang cukup singkat dari Wahyu pasal 15. Silakan kalau ada yang mau menambahkan Bapak Ibu, dan saya kembalikan kepada Kau Joni. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kami Tuhan boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan, selalu mengingatkan kami untuk selalu menjaga hati kami, terus menjaga hidup kami taat kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, lewat setiap kebenaran firman-Mu, kami boleh terus dituntun, diingatkan Tuhan. Hidup kami Tuhan, semakin hari disempurnakan, jadi seperti Kristus Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kita berkati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai Pak Heri Tuhan, dan setiap pelayanannya, kamu mengurapi dia Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kau berkati Pak Heri bersama istri dan anak-anak mereka Tuhan. Sehingga hidup keluarga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kau juga berkati kami semua di pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami semua Tuhan boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga lewat hidup kami Tuhan, boleh membawa orang-orang mengenal Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami juga terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Di masa tuanya Tuhan, dia boleh menikmati setiap kebaikan dan kemurahan itu. Kau terus pulihkan kesehatannya Tuhan. Dan Engkau juga berkati anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Merawat, jaganya Tuhan. Menuntun keluarga Pak Ongko Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa. Para pemimpin-pemimpin jemaat Tuhan, para penatua, para pemimpin ibadah Tuhan, para hamba dan pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau Tuhan. Engkau terus memberikan api dan semangat Tuhan. Mereka terus melayani Engkau dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Tuhan berikan hikmat pada mereka untuk dapat menuntun, mengajar, dan membawa jemaat-jemaat-Mu Tuhan, untuk mereka semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus,
Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kau memberkati, Kau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kau berkati dan Kau beri hikmat pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, para menteri dan staf, gubernur, bupati, dan wali kota dan sejajaran. Kau taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami Indonesia. Biar semua dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Biar firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus melakukan bagian kami di dalam Engkau, supaya sampai pada akhirnya kami menang bersama dengan Engkau, Yesus anak domba Allah, yang terus memimpin kami, berperang bagi kami, dan memberikan kemenangan, dan kami bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus. Malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami. Dalam seluruh aktivitas yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil. Supaya hidup kami jadi bukti kebesaran-Mu, dan Engkau Tuhan dipermuliakan ketika orang-orang melihat nyata kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, bila kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Al-Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok, Bapak Ibu. Yung, Willy.